Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Siswoyo Soekarno, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar keteknikan pertanian dan biosistem, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi yang dilakukan secara online dengan sehat dan berbahagia pada pagi hari ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Pertama-tama, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila Effendi dengan NIM 22171020101001 selaku moderator yang akan memimpin berjalannya presentasi kelompok 3 pada hari ini. Sebelum itu, dipersilahkan kepada rekan saya yang pertama untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renat Steven Siregar dengan NIM 221710201046. Perkenalkan, nama saya Dira Aisyah Maharani dengan NIM 221710201059. Baik, langsung saja lanjut ke penjelasan materinya yang akan disampaikan oleh rekan saya yang pertama, yaitu Dira. Dipersilahkan kepada Dira untuk menyampaikan materi. Baik, mekanisasi pertanian. Pertama, ada perkembangan mekanisasi pertanian. Nomor 1, penggunaan alat dan mekanisasi pertanian sebenarnya sudah cukup lama diterapkan oleh sebagian orang sejak zaman Belanda, di mana salah satu alat yang digunakan saat itu adalah traktor. Dari tahun ke tahun, traktor semakin berkembang. Pemerintah juga membentuk satu unit usaha traktor pertanian yang dikenal dengan PN Mekatani. Namun, terdapat pro dan kontra terhadap perkembangan mekanisasi pertanian. Kelompok yang memiliki pro atau tidak setuju terhadap pengembang alat dan mesin mekanisasi pertanian berpendapat bahwa lahan dan modal di negara berkembang sangat terbatas. Sedangkan tenaga kerja atau buruh tani banyak dan murah. Kemudian lahan pertanian sempit dan berpuncak pencar. Seharusnya pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga manusia yang melimpah. Selanjutnya, mekanisasi pertanian memang meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi belum tentu menaikkan produksi persatuan luas. Mekanisasi pertanian mendorong usaha tani yang besar menjadi semakin besar dan mekanisasi pertanian tidak menghiraukan masalah sosial. Mekanisasi pertanian lebih menguntungkan dan biayanya lebih murah, sehingga akan menggeser tenaga kerja manusia. Menurut mereka, dengan kemajuan teknologi bidang mekanisasi pertanian ini bahwa pengalaman pengembangan mekanisasi pertanian masa lalu banyak yang gagal karena kurangnya sarana pendukung dan konsep pengembang yang mantap. Untuk kelompok yang memiliki kontra atau yang setuju dengan pengembang alat mekanisasi pertanian berpendapat bahwa mekanisasi bukanlah tujuan akhir dari pembangunan pertanian, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari pembangunan pertanian. Selanjutnya, mekanisasi di depan yang dapat diterapkan karena adanya dukungan dari kemajuan teknologi dalam meningkatkan produksi pertanian seperti ditemukannya bibit unggul dengan umur pendek. Dan produksi tinggi menuntut sarana penanganan yang meningkat baik. Perbaikan jaringan irigasi serta pembangunan jaringan irigasi baru memungkinkan intensitas tanam per tahun meningkat dengan teknologi pupuk produksi dapat dilipat gandakan dengan kemajuan di bidang lain seperti prasarana komunikasi dan teknologi yang lain melengkapi sarana pendukung pengembang alat dan mesin pertanian. Mekanisasi pertanian membuka lapangan kerja baru untuk melengkapi sarana pendukung seperti bengkel,
Dengan kemudahan di bidang ini akan memungkinkan petani memiliki alat mesin pertanian melalui jasa bank dan dengan mekanisme pertanian dapat menarik generasi muda untuk bekerja di bidang pertanian. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Reinhard. Catatan awal perkembangan pertanian. Antara lain, pada awalnya mekanisasi pertanian di Indonesia mengalami hambatan dalam hal teknis, ekonomis, dan sosial perkembangan. Pembukaan lahan banyak menonjolkan persoalan kebutuhan akan tenaga kerja. Dulu di Pulau Jawa, keluarga direncanakan untuk pindah ke pulau luar Jawa. Setiap keluarga akan diberi 2-5 hektar tanah. Adalah hal yang tidak mungkin untuk mengerjakan luasan tanah tersebut hanya dengan tenaga manusia saja. Tambahan tenaga kerja dibutuhkan baik berasal dari hewan, mesin, maupun sumber-sumber lainnya. Berikut definisi alat dan mesin pertanian. Alat adalah sebuah benda dengan mekanisasi sederhana yang digunakan untuk meringankan tugas manusia. Mesin adalah sebuah benda dengan mekanisasi kompleks karena terdapat konversi energi di dalamnya yang digunakan untuk meringankan tugas manusia. Pertanian adalah kegiatan atau usaha bercocok tanam. Dengan demikian, definisi alat dan mesin pertanian sebagai berikut. Suatu hal dengan mekanisme sederhana ataupun lebih kompleks yang dapat digunakan untuk meringankan atau mempermudah tugas atau pekerjaan manusia dalam kegiatan usaha budidaya suatu tanaman. Materi selanjutnya, daya dan alat-alat mesin pertanian. Daya dan alat-alat mesin pertanian dibagi menjadi dua, yaitu agricultural engineering atau ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan daya kerja manusia dalam bidang pertanian demi untuk kesejahteraan umat manusia. Menurut Simposium Nasional Mekanisme Pertanian, Ciawi 1967, Agricultural Mechanization, ilmu yang mempelajari tentang semua kegiatan penggunaan alat dan mesin pertanian yang digerakkan baik dengan tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga motor, maupun tenaga mekanis lainnya. Materi selanjutnya, peranan mekanisasi pertanian dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Peranan mekanisasi pertanian dalam pembangunan di Indonesia berupa mempertinggi efisiensi tenaga manusia, selanjutnya meningkatkan derajat dan taraf hidup petani, menjamin kenaikan kualitas dan kuantitas serta kapasitas produksi pertanian, memungkinkan pertumbuhan tipe usaha tani yaitu dari tipe pertanian untuk kebutuhan keluarga atau subsistensi farming menjadi tipe pertanian perusahaan atau commercial farming. Mempercepat transisi bentuk ekonomi Indonesia dari sifat agraris menjadi sifat industri. Materi berikutnya, sistem produksi pertanian. Di dalam sistem produksi pertanian terdapat proses pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, di mana proses tersebut didukung oleh beberapa faktor-faktor antara lain iklim, alat dan mesin berupa tenaga manusia, tenaga mesin, maupun tenaga hewan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aura. Ya, selanjutnya yaitu materi proses produksi pertanian dan prosesinya. Pada proses produksi pertanian, dari awal dimulai dari pembuatan lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, serta processing hasil, semuanya tidak terlepas dari tenaga alat mesin pertanian. Semua juga membutuhkan tenaga dan alat mesin pertanian. Nah, pekerjaan pertanian adalah segala macam kegiatan pekerjaan yang dilakukan dalam proses produksi pertanian. Dalam hal ini, tidak semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu usaha tani adalah pekerjaan pertanian. Pengertian pertanian secara luas adalah subjek bahasan yang berkaitan dengan proses produksi, barang atau jasa, dengan memanfaatkan bioproses mencakup pengusahaan tanaman pertanian, perkebunan, ataupun pertamanan, tumbuhan dan hewan, peternakan, dan perikanan. Sedangkan secara sempit atau tradisional ialah pengusahaan tanaman apa saja untuk diambil manfaatnya. Untuk pengelompokan penggunaan istilah alat dan mesin pertanian, dari kriterianya yang pertama yaitu bentuk dan mekanisme yang digunakan. Alatnya yaitu bentuk dan mekanismenya sederhana, dan juga mesin bentuk dan mekanismenya lebih kompleks. Kriteria yang kedua yaitu ada tenaga penggerak. Alatnya umumnya manual dan mesinnya umumnya menggunakan mesin. Kriteria yang ketiga yaitu jumlah proses
yang alatnya sedikit dan mesin yang digunakan banyak. Nah, selanjutnya ada peranan alat dan mesin pertanian dalam usaha pertanian. Yang pertama, menyediakan tenaga untuk daerah yang berkekurangan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanaman dan intensitas tanaman dapat meningkat. Meningkatkan kualitas sehingga ketepatan dan keseragaman proses dan hasil dapat diandalkan serta mutu terjamin. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja. Yang kelima, antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus menurun. Ya, mungkin hanya sampai sini saja presentasi kelompok 3 kali ini. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Sebelum kita akhiri presentasi online kita ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya Dira dan Reinhard yang telah berpartisipasi pada presentasi kali ini. Saya selaku moderator harap undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.